Duniaku hancur saat kutemukan suamiku, Andi, tergeletak di lantai ruang kerjanya dengan serbuk putih di tangannya. Rahasia gelap itu menyeretku ke jurang ketakutan yang tak pernah kubayangkan. Namaku Rina. Hidupku adalah lukisan paling indah yang pernah kubayangkan. Menikah dengan Andi, belahan jiwaku sejak pertama kali kami bertatap mata di kampus. Dia sempurna bagiku. Seorang arsitek muda dengan mata yang selalu memancarkan semangat, senyum yang menenangkan, dan ide-ide brilian yang tak pernah habis. Kami membangun rumah ini bersama, sebuah pondasi impian di mana setiap sudutnya adalah cerita kami. Aroma kopi yang baru diseduh setiap pagi adalah simfoni pembuka hari, diikuti tawarnya Andi yang selalu berhasil membuatku tersenyum, bahkan di hari paling berat sekalipun. Aku seorang guru TK, sebuah pekerjaan yang membuat hatiku selalu hangat. Melihat senyum polos anak-anak, mendengarkan celotehan mereka adalah kebahagiaan tersendiri. Setiap sore, setelah sibuk dengan dunia kecilku, aku akan pulang. Disusul Andi beberapa jam kemudian. Kami akan berbagi cerita, rencanakan liburan impian ke pelosok negeri, atau hanya sekadar duduk berdua di teras belakang. Menikmati angin senja, obrolan ringan tentang masa depan, impian memiliki keluarga kecil, mengisi setiap malam kami dengan kehangatan. Di mataku, tidak ada awan mendung di langit kami. Semua terasa lapang, cerah, dan penuh janji. Andi adalah pusat duniaku, jangkar yang membuatku merasa aman dan dicintai sepenuhnya. Aku percaya, kebahagiaan semacam ini akan berlangsung selamanya. Aku tak pernah membayangkan akan ada badai yang datang, apalagi dari tempat yang paling tak terduga. Aku tak pernah membayangkan akan ada badai yang datang, apalagi dari tempat yang paling tak terduga. Perlahan, awan-awan kecil mulai berkumpul di langit biru kami. Awalnya hanya samar, nyaris tak terlihat. Andi mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama: rapat mendadak, proyek yang harus diselesaikan segera, atau diskusi panjang dengan klien. Aku percaya sepenuhnya. Tentu saja, dia adalah pria pekerja keras, dan aku bangga akan dedikasinya. Namun, terkadang saat dia melangkah masuk ke dalam rumah di tengah malam, ada aroma aneh yang menyertainya. Bukan bau parfum maskulinnya yang biasa, bukan pula aroma tanah atau debu proyek. Ini bau yang asing, agak manis, namun juga menusuk, seperti campuran zat kimia yang aneh. "Bau apa ini, Mas?" tanyaku suatu malam, mencoba menunjuk hidungku dengan penasaran. Andi hanya tersenyum canggung. "Oh, mungkin sisa bau cat dari proyek baru, sayang. Atau bau masakan aneh dari restoran tempat kami makan tadi." Aku mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, Andi terlalu sempurna untuk memiliki rahasia sekecil apapun. Dia adalah duniaku, dan duniaku tidak mungkin menyimpan sisi gelap. Namun, bisikan-bisikan halus dari perubahan kecil itu mulai mengusik. Dia juga sering terlihat lebih lelah, kantung matanya menghitam, dan senyumnya terkadang terasa hambar, seolah ada beban tak terlihat yang menaunginya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kelelahannya, atau ada sesuatu yang lain yang tidak aku ketahui? Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kelelahannya, atau ada sesuatu yang lain yang tidak aku ketahui? Kekhawatiran itu terus merayap menjadi benih kecil yang tumbuh di benakku. Bahkan saat aku sibuk di sekolah, Andi semakin sering mengurung diri di ruang kerjanya, mengatakan sedang fokus pada deadline penting yang tak bisa diganggu. Pintu ruang kerjanya yang biasanya selalu terbuka, kini sering tertutup rapat. Aku mencoba memahami, memberi ruang, bahkan sesekali membawakan teh hangat dan camilan ke depannya, hanya untuk disambut gumaman singkat dan ekspresi tegang. Senyumnya semakin jarang, dan tatapannya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Suatu siang, rasa penasaranku tak tertahankan lagi. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal,
ingin memberi kejutan makan siang untuk Andi. Mungkin dengan begitu, suasana hatinya akan sedikit membaik. Kumasukkan kunci cadangan ke lubang kunci dengan sangat pelan, berharap tak menimbulkan suara. Saat pintu terbuka, aroma aneh yang sering tercium itu begitu pekat menusuk hidungku. Jauh lebih kuat dari biasanya. Bau manis yang menyesakkan, seperti sesuatu yang terbakar namun bukan. Langkahku terhenti. Samar-samar, dari balik pintu ruang kerja Andi yang sedikit terbuka, aku mendengar suara isakan. Bukan isakan tangis yang biasa, melainkan suara yang tercekat, seperti menahan pedih yang sangat dalam. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk menusuk relung hati. Itu bukan suara Andi yang kuat, melainkan suara seseorang yang rapuh dan asing, memilukan hingga membuatku tercekat. Dengan napas tertahan, aku memberanikan diri mengintip melalui celah pintu ruang kerja. Pemandangan di dalamnya membuatku membeku. Seluruh sarafku menegang. Andi terduduk di lantai, bersandar pada kaki meja yang berantakan. Wajahnya pucat pasi, butiran keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya sayu, menatap kosong ke satu titik di lantai. Di tangannya tergenggam erat sebuah bong kaca kecil, dan di sampingnya, di atas karpet, tampak serbuk putih yang tak asing lagi baunya. Mataku membelalak, mulutku tercekat, tak mampu mengeluarkan suara. Dunia di sekitarku seolah runtuh dalam sekejap. Aroma menusuk yang selama ini kurasakan ternyata bukan bau cat, bukan pula aroma masakan aneh. Itu adalah bau memuakan dari benda haram di tangannya. Ia mendongak, seolah merasakan kehadiranku. Matanya yang biasanya penuh cinta dan kehangatan, kini memancarkan ketakutan yang mendalam, bercampur rasa bersalah yang tak terperi dan kekosongan yang menghancurkan hatiku. Rina, ucapnya terbata. Suaranya serak dan lemah. Kata itu bagai pecahan kaca yang menghantam telingaku. Saat itu juga, lukisan indah kebahagiaan yang selama ini kubangun dengan susah payah hancur berkeping-keping di depan mataku. Kebenaran yang selama ini kutolak untuk kuakui kini terbentang jelas, pahit dan menyakitkan, merobek jantungku tanpa ampun. Suamiku, pecandu narkoba, rahasia gelapnya telah menyeretku ke jurang ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rahasia gelapnya telah menyeretku ke jurang ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu, rumah kami diselimuti keheningan yang memekakkan, jauh lebih berat dari malam sebelumnya. Andi terduduk di sofa, menunduk, tak berani menatapku. Wajahnya yang pucat dan mata sembabnya adalah cerminan dari kehancuran yang terjadi. Dia memohon maaf, menjelaskan bahwa ini semua karena tekanan pekerjaan yang luar biasa berat, bahwa dia hanya mencari jalan keluar sesaat. Aku janji ini yang terakhir, sayang, ucapnya lirih. Tangannya meraih tanganku, jemarinya terasa dingin dan bergetar. Aku ingin sekali percaya. Bagian dari diriku berteriak untuk memeluknya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun, bayangan serbuk putih dan bong kaca itu masih jelas terukir di benakku. Terasa begitu nyata, terlalu pahit untuk segera kulupakan. Aku mencintainya, sangat mencintainya, dan cinta itulah yang menuntunku pada sebuah tujuan. Aku harus menyelamatkan Andi dari belenggu gelap ini, apapun caranya. Diam-diam, aku mulai mencari informasi tentang pusat rehabilitasi, membaca setiap artikel tentang adiksi, mencari tahu bagaimana cara membantu seseorang yang terjerat. Aku berharap bisa membimbingnya keluar dari kegelapan ini sendirian, tanpa melibatkan siapapun. Namun, setiap kali aku berpikir, sudah ada secercah harapan. Harapan itu seolah ditiup angin. Andi mulai sering meri-merah. Kata-katanya menusuk, dan dia semakin sering berbohong. Dompetku, perhiasanku, bahkan uang tabungan kami perlahan menghilang. Dia tidak lagi sama.
Dia adalah sosok asing yang terperangkap dalam tubuh suamiku, dan setiap harinya dia menyeretku semakin dalam ke dalam badai yang tak kunjung reda. Setiap harinya dia menyeretku semakin dalam ke dalam badai yang tak kunjung reda. Mencoba membantu Andi sendirian adalah rintangan berat pertamaku. Sebuah dinding tak terlihat yang semakin menjulang tinggi di antara kami. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara serius tentang kondisinya, tentang kemungkinan rehabilitasi, dia akan menolak dengan suara meninggi. "Aku tidak sakit, Rina. Aku baik-baik saja," teriaknya. Matanya memancarkan amarah yang asing bagiku. Andi semakin agresif, bahkan pernah mendorongku hingga aku kehilangan keseimbangan saat aku mencoba menyembunyikan dompetnya, berharap dia tak bisa membeli barang itu lagi. Kejadian itu membuatku tertegun, menyadari betapa jauhnya Andi yang kukenal telah pergi. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Aku butuh bantuan. Dengan hati yang hancur dan perasaan campur aduk antara malu dan putus asa, aku menghubungi adik Andi, Maya, yang tinggal di luar kota. Aku menceritakan semuanya melalui telepon. Suaraku bergetar, tak terkendali. Maya terkejut. Suaranya dipenuhi kekhawatiran, dan ia segera datang ke rumah kami. Bersama, kami mencoba bicara dengan Andi. Kami mencoba menjelaskan betapa kami mencintainya dan ingin dia sembuh. Kami bahkan mencoba mengancam akan memberitahu orang tua kami. Sebuah langkah yang sangat berat untuk kami berdua. Namun, semua usaha kami sia-sia. Andi seperti terperangkap dalam dunia gelapnya sendiri, jauh dari jangkauan kami. Rumah impian kami kini terasa seperti sangkar yang menyesakkan, dipenuhi ketakutan, keputusasaan, dan keheningan yang memilukan. Situasi memburuk dengan sangat cepat, seperti badai yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Andi tidak pulang berhari-hari, membuatku terjaga sepanjang malam, dihantui kecemasan yang mencekik. Saat akhirnya dia kembali, kondisinya membuatku tak bisa berkata-kata. Wajahnya semakin cekung, matanya merah menyala, seolah tidak tidur berhari-hari, dan bicaranya ngelantur, penuh hayalan yang tak masuk akal. Dia gemetar hebat, seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Malam itu adalah puncaknya. Andi mulai mengamuk, bukan lagi dengan kata-kata tajam, tapi dengan tindakan yang merusak. Dia membanting benda-benda, memecahkan vas bunga kesayangan yang dulu ia berikan, dan berteriak-teriak pada bayangan yang tak kasat mata. "Kalian semua berbohong padaku. Jangan sembunyikan," teriaknya. Suaranya parau dan penuh penderitaan. Aku bersembunyi di kamar mandi, meringkuk di sudut, tubuhku gemetar hebat. Telepon genggamku mati, baterainya habis. Aku tidak bisa menelepon siapapun. Aku hanya bisa memeluk lututku. Air mata mengalir deras. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan diriku sendiri dalam kehancuran ini. Semua usaha penyelamatan yang kubangun, setiap tetes harapan yang kucoba pertahankan, kini terasa runtuh. Aku telah mencoba segalanya. Bicara baik-baik, mengancam, meminta bantuan keluarga. Tapi seolah semua pintu tertutup, meninggalkanku sendirian di tengah kegelapan ini. Aku menghabiskan sisa malam itu dalam ketakutan yang mencekam. Suara-suara aneh dari luar kamar mandi terus menghantuiku. Keesokan paginya, saat mentari mulai menyelinap melalui celah gorden, aku keluar dengan langkah gemetar. Kudapati Andi terlelap di sofa ruang tamu. Wajahnya kini terlihat damai, sebuah ketenangan semu yang sudah lama tidak kulihat. Namun, kedamaian itu terasa hampa, palsu. Aku tahu, aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup dalam kondisi seperti ini. Aku memandang sekeliling rumah, melihat puing-puing barang yang berserakan, sisa dari amukan semalam. Hatiku remuk redam, seolah ribuan pecahan kaca menusuk ulu hatiku. Aku telah mencoba segalanya, mengerahkan seluruh tenaga dan cintaku. Aku telah memohon, mencari bantuan, bahkan mempertaruhkan kewarasanku sendiri. Namun,
Semua usahaku terasa sia-sia. Andi semakin jauh, terperangkap dalam cengkeraman gelap yang tak sanggup kuurai. Di titik ini, aku dihadapkan pada satu pilihan terakhir, paling sulit. Pergi, meninggalkan Andi, meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Aku mencintainya, sangat mencintainya, dengan setiap serat jiwaku. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan kami berdua dari jurang kehancuran ini. Jika aku tetap di sini, aku tahu aku akan hancur bersamanya, menjadi korban dari kehampaan yang tak berujung. Jika aku pergi, aku akan membawa luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Sebuah kehilangan yang menganga. Namun, aku harus memilih demi diriku, demi secercah harapan untuk kembali menemukan diriku yang dulu. Dilema ini adalah cobaan terberat yang pernah kualami. Namun, aku harus memilih demi diriku, demi secercah harapan untuk kembali menemukan diriku yang dulu. Dilema ini adalah cobaan terberat yang pernah kualami. Dengan hati yang remuk dan air mata yang terus membasahi pipi, aku mulai mengemasi barang-barangku. Bukan seluruh isi lemari, hanya beberapa pakaian yang paling penting, buku diary lamaku yang penuh coretan mimpi, dan beberapa foto kenangan yang masih utuh, foto-foto saat senyum Andi masih tulus dan matanya bercahaya. Setiap barang yang kupegang terasa berat, seolah menyimpan segudang kenangan pahit dan manis. Aku menuliskan surat singkat untuk Andi. Tanganku gemetar menorehkan kata-kata. Aku menjelaskan bahwa aku tidak bisa lagi menemaninya di jalan gelap ini, bahwa aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku. Namun, di akhir surat, kutuliskan sebuah janji bahwa aku akan selalu berdoa untuk kesembuhannya, bahwa di lubuk hatiku yang terdalam, aku masih menyimpan harapan untuk dirinya. Meninggalkan rumah ini adalah perjuangan keras yang paling menyakitkan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku terpaku pada lantai. Aku menelepon Maya. Suaraku tercekat menahan isakan. Dia segera datang menjemputku. Di dalam mobil, aku hanya bisa menangis sesenggukan, merasakan beban berat di dadaku perlahan terangkat, namun digantikan oleh rasa perih yang tak kalah hebat. Ini adalah awal dari pilihan terakhirku. Hidup tanpa Andi yang dulu ku kenal. Hidup yang penuh ketidakpastian. Namun, di tengah kepedihan itu, ada secercah keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju terang. Meskipun jalannya penuh duri dan kesepian. Beberapa bulan berlalu. Aku menumpang di rumah Maya, adik Andi yang baik hati, yang memberiku tempat berlindung dan bahu untuk bersandar. Setiap hari adalah perjuangan. Malam-malamku sering diisi tangisan diam, meratapi kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Aku tahu, aku harus bangkit. Demi diriku sendiri, aku mulai mencari pekerjaan baru. Karena meninggalkan semua yang sudah kubangun, terasa seperti memulai dari nol. Aku juga memutuskan untuk mengikuti sesi terapi. Berbicara dengan seorang profesional tentang luka-luka yang menganga di hatiku. Proses penyembuhan ini sangat panjang dan menyakitkan. Seperti mencoba merangkai kembali pecahan vas bunga yang sudah hancur lebur. Aku sering teringat Andi, membayangkan dia sembuh dan kembali seperti dulu, seperti sosok yang dulu ku kenal dan ku cintai. Namun, di setiap sesi terapi, aku belajar bahwa aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu, dan bahwa kebahagiaanku tidak boleh bergantung pada kesembuhan orang lain. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam bersama Maya, ponselku berdering. Ada nama Maya di layar, tapi suara di seberang sana adalah suara Andi. Jantungku berdebar kencang. Ia berbicara dengan suara yang lebih jernih, lebih tenang. Rina, aku sudah direhabilitasi, katanya lirih. Ada nada penyesalan dan harapan di suaranya. Ada secercah cahaya, secercah harapan yang tiba-tiba muncul di hatiku yang telah lama mati. Itu adalah happy ending yang berbeda.
bukan tentang aku kembali kepadanya, melainkan tentang aku menemukan kedamaian dalam diriku sendiri dan melihatnya, akhirnya, menemukan jalan untuk memulai penyembuhan. Air mata kelegaan membasahi pipiku, bercampur dengan kelegaan yang tak terlukiskan. Tahun-tahun berlalu, sejak hari itu, aku berhasil membangun kembali hidupku. Selangkah demi selangkah, aku kembali mengajar anak-anak. Senyum polos mereka selalu berhasil mengisi ulang energiku. Aku juga menemukan teman-teman baru. Sebuah lingkaran dukungan yang tulus dan menguatkan. Bahkan, aku mulai menulis buku cerita anak-anak, menyalurkan perasaanku melalui kata-kata yang penuh harapan. Aku tidak lagi bertemu Andi secara langsung, namun Maya selalu mengabariku tentang perkembangannya. Ia benar-benar bersih, kini bekerja di bidang yang sama dengan sebelumnya, dan bahkan menjadi relawan di pusat rehabilitasi yang dulu menyelamatkannya. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Sebuah kebahagiaan yang berbeda, namun tak kalah berharganya. Kesimpulannya, cerita ini mengajarkan aku banyak hal, terutama tentang kekuatan sebuah pelepasan. Cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang yang belum siap untuk diselamatkan. Terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Aku belajar bahwa tidak semua akhir cerita harus berakhir dengan kebersamaan fisik, tapi bisa juga berakhir dengan kedamaian batin dan kebahagiaan yang berbeda, yang jauh lebih sehat. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan meski menyisakan bekas luka, luka itu adalah pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah. Kini, aku bisa menatap cermin tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Bekas luka itu memang ada, namun ia bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan sebuah simbol ketahanan, sebuah bukti bahwa aku mampu bertahan dan bangkit kembali dari keterpurukan yang nyaris menghancurkanku. Aku belajar bahwa aku kuat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku berhasil melewati badai paling dahsyat dalam hidupku dan keluar sebagai pemenang dengan jiwa yang lebih tegar dan hati yang lebih bijaksana. Aku tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar. Aku menciptakannya sendiri. Setiap hari, aku menemukan kebahagiaan dalam tawa polos anak-anak di sekolah, dalam tulisan-tulisanku, dan dalam pelukan tulus dari orang-orang yang mencintaiku apa adanya. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah kekuatan untuk memaafkan. Memaafkan Andy atas apa yang ia lakukan, memaafkan kehancuran yang pernah ia bawa, dan yang terpenting, memaafkan diriku sendiri karena pernah merasa gagal, karena pernah merasa tidak cukup, dan karena membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Kini, aku bisa tersenyum lebar, menikmati setiap momen kecil yang berharga, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Mentari telah terbit kembali setelah badai panjang, menerangi setiap sudut hatiku yang pernah gelap. Aku siap menyambut hari-hari baru dengan jiwa yang lapang dan harapan yang takkan pernah padam.